Bapak, kita kan bentar lagi menyambut tahun 2009. But what do you think really, apa yang akan kita hadapi di tahun 2009 itu? Apa kita akan hadapi? Sama dari tahun kemarin. Krisis. Sekarang kan banyak masalah. Iya, krisis adalah sesuatu yang dibesar-besarkan. Memang ada krisis, terjadi krisis. Dan terjadi krisis secara global. Tetapi, saya mengutip Presiden Brazil, dia mengatakan Brazil siap untuk menghadapi krisis. Kita di sini semestinya dalam posisi yang lebih menguntungkan daripada Brazil. Kita memiliki biodiversity, memiliki sumber alam yang mirip dengan Brazil, dan seharusnya kita juga siap, tapi kita nggak siap. Dan kita terbawa oleh krisis yang sesungguhnya semestinya tidak menyentuh kita. Tapi persiapannya apa yang harus Indonesia lakukan? Gitu? Tahun depan ini kan menurut kalender Cina adalah tahun kerbau. Harus kerja keras seperti kerbau. Harus kerja keras seperti kerbau, dan kita kembali kepada kerbau difungsikan sebagai apa dulu? Sawah di ladang. Pembajak sawah. Pembajak sawah. Itu yang kita harus lakukan. Kita harus menyelamatkan sawah kita, lahan kita. Kita harus bercocok tanam lagi. Lupakan pencakar langit. Lupakan gedung-gedung mewah yang kita bangun dengan biaya tinggi dan sekarang penghuninya pun nggak ada. Kita harus kembali kepada sawah, kita harus kembali kepada sistem sosial yang berlandaskan pada agriculture, pertanian. Ini yang bisa menyelamatkan kita. Itu juga maksudnya bisa menyelamatkan situasi krisis dunia dengan finansial and all. Bukan cuma krisis finansial sekarang, kita kan sudah mengalami krisis pangan, kekurangan air minum bersih. Di seluruh dunia, Ban Ki-moon, Sekjen PBB sudah menyatakan, tapi kita kan sibuk dengan undang-undang porno, kita sibuk dengan Lia Eden, kita sibuk dengan Ahmadiyah. Kita dibuat sibuk dengan hal-hal yang tidak penting, padahal banyak hal yang jauh lebih penting. Dan Indonesia, kalau kita tidak sadar bahwa tahun depan kita menghadapi suatu tantangan yang berat sekali, dan tantangan berat itu menjadi makin berat karena mismanagement. Para pemimpin kita kurang memahami cara untuk mengolah negeri ini, bangsa ini. Bahkan saya melihat bahwa para pemimpin kita tidak bisa mengolah diri mereka sendiri. Repot. Karena tidak bisa mengolah diri, makanya dia tidak bisa mengolah yang lain. Cengeng, menangis, menitikkan air mata, melihat film seolah-olah terbawa oleh emosi film itu, padahal filmnya nggak membawakan pesan apa-apa, ya. Nyepet itu judulnya. Yeah. But this is what kita harus memiliki pemimpin yang punya visi, punya misi, dan kalau kita tidak siap, bangsa ini tidak siap untuk memiliki pemimpin yang punya visi dan misi, dia akan diberikan pemimpin yang tidak beres. Oke, kan 2009 juga kan pemilu. So, do you think dengan adanya pemilu ini kita keadaannya akan mencapai lebih damai atau enggak? Karena tahun depan, tahun Cina adalah tahun kerbau, kerja keras. Tapi kalau misalnya lewat numerologi, it's a master number. Berarti kalau misalnya kita bisa melakukan change tahun 2009 tuh, it will be a very triumph, victory gitu ya. Tapi itu kan juga membutuhkan kerja keras. That's true. Master number itu tidak akan membawa hasil apapun juga kalau tidak ada kerja keras. Yang saya khawatirkan adalah bahwa bangsa kita ini selama ini sudah lupa nilai, the value of hard work. Kita membutuhkan sesuatu secara instan. Kita mencari segala hal secara instan. Kita mencari sorga secara instan. Kalau perlu ada lembaga yang memberitahu kepada kita, teh ini boleh saya minum atau tidak, tisu itu boleh saya pakai atau tidak. Jadi kita tidak mau ambil responsibility, tanggung jawab. Kita membutuhkan orang lain yang bertanggung jawab atas hidup kita. Dan orang lain harus memberikan clean sheet kepada kita, bahwa kalau kamu mengikuti bla 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 bla, kamu masuk surga. Kalau kamu mengikuti semuanya ini, kamu mendapatkan hadiah. Selama itu yang menjadi cara berpikir kita tidak akan maju. Tetapi how to bring the change from ourselves. So actually more optimistic. 2009. I'm always optimistic as long as I'm alive. I'm optimistic. Yes.
Kalau sudah mati ya sudah. Tapi optimistik dalam pengertian bahwa solusi-solusi ini harus kita kerjakan. Bukan cuma optimistik, oh saya mau positive thinking, Tanpa everything is ada alright. usaha, ya. There has to be some real work. Dan kalau memang tahun 2009 seperti yang diprediksikan bahwa SBY akan menang lagi, maka dari sekarang kita harus menyadarkan SBY bahwa cara memimpin yang lama itu tidak begitu baik. Oke. Beliau tidak bisa membuat senang semua orang, tidak. Sebagai pemimpin harus berani menjadi tidak populer. Gak usah duduk manis melulu lah. If somebody doesn't like you, fine. Ya. Kalau SBY memang menang, kembali menjadi pemimpin kita, saya tidak akan menolak dia karena itu adalah pilihan bangsa. Asal menangnya dengan menang yang benar, tidak terjadi cheating di mana-mana. Kalau menang dengan benar, maka sebagai bangsa kita semua harus menuntut bahwa beliau meninggalkan cara-cara yang dahulu, ya, dan berani menjadi tidak populer, lebih decisive, mengambil keputusan lebih berani. Seperti hal-hal sekarang ini, tahun 2005 beliau memberikan statement ketika diundang oleh MUI bahwa dia sebagai kepala pemerintahan akan mendengar segala pendapat dari MUI dan bertindak sesuai dengan itu. Apakah beliau sadar bahwa di luar negeri hal itu menjadi bahan tertawaan? Who is the government? Siapa yang governing? MUI atau pemerintah Republik Indonesia? Dan seorang presiden kalau mau bicara begitu untuk menyenangkan MUI, dia juga harus menyenangkan PHDI, Parisade Dharma, juga Gereja Katolik. GKI dan Semuanya harus dia berikan statement yang sama dan seimbang. Ya. Tidak bisa mengatakan, oh itu mayoritas, ini minoritas. Tidak, Indonesia is not for Acehnese or Sumatranese or Javanese like Bung Karno said. It is for everybody. Kita membutuhkan orang yang berani menjadi tidak populer. For the sake of country, for the sake of nation. So, tahun depan 2009 kerja keras and have to have a leader yang berani tidak populer juga, strong stand. And itu kan yang kayak bisa pertanyaan dan segala is what pemerintah should do, ya istilahnya. No, we should do. We should do also. We should do. Orang yang punya Sawah. uang, punya sawah tentu dia mempertahankan sawahnya itu. Tapi orang yang punya uang ekstra daripada beli rumah di kota atau beli apartemen di kota, saya kira apartemen itu tidak butuh. Don't buy apartment, you buy sawah. Okay, so that basically answer all the questions I want to ask. Soalnya tadi yang kalau misalnya tentang tadi pertanyaan tidak hanya lupakan tanggung jawabnya ke pemerintah, so actually it's untuk kita semua. Okay, so tahun depan Happy New Year. Happy New Year. Bye.